Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari penemuan sumber air panas di Pasuruan hingga 10 orang pertama penerima vaksinasi COVID-19 di kota dan Kabupaten Pasuruan. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Mustafa, warga Dusun Jati, Desa Pandaian, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, nekat menghabisi M. Syarifuddin yang tak lain adiknya sendiri. Belum diketahui motif peristiwa yang berlangsung pada Senin 25 Januari pagi itu. Namun, kuat dugaan pelaku mengalami gangguan jiwa. Nur Hasan, kepala dusun setempat mengatakan, sebelumnya pelaku tercatat 2 kali masuk rumah sakit jiwa. Menurut Fatoni, saksi mata mengatakan pelaku menghabisi korban dengan menggunakan cangkul hingga meninggalkan luka di bagian kepala korban. Aksi itu ia lakukan saat korban tengah tidur lelap. Pelaku pun berhasil dibekuk tak lama kemudian. Penangkapan Mustafa dimulai seorang warga yang mendengar teriakan ibu kandungnya. Warga melihat Mustafa berlari. Kontan saja warga langsung mengejar Tova. Warga juga menghubungi polisi. Informasinya, saat itu Tova mengamuk bahkan melawan petugas kepolisian. Di lokasi penangkapan, pihak kepolisian dibantu aparat TNI untuk mengamankan pelaku. Pria bernama Mustafa ini dibekap dari belakang dan terlihat mengalami luka di sekujur tubuh. Lantaran di tepi jalan sempat membuat heboh warga sekitar. Jalan Raya Raci juga sempat mengalami kemacetan sesaat polisi melakukan penangkapan. Kasat Reskrim Polres Pasuruan AKP Adrian Wimbarda mengatakan pihaknya mendapatkan laporan penangkapan pelaku oleh massa di sekitar Bangil. Setelah diamankan oleh pihak kepolisian, dari TKP awal ternyata ada pembunuhan. Soal motif pembunuhan, Adrian belum bisa memastikan lantaran masih menunggu hasil penyelidikan. Namun, ia memastikan bahwa hubungan pelaku dan korban merupakan saudara kandung. Sebuah sumber air panas ditemukan di Dusun Gondang, Desa Kepulungan, Gempol, Kabupaten Pasuruan. Sumber air panas ini mendadak jadi jujukan warga dan berpotensi jadi tempat wisata. Kepala Desa Kepulungan, Didik Hartono menjelaskan, sebelumnya di daerahnya ada sumber air panas yang sudah ada sejak zaman Belanda. Lokasinya berada di timur makam Mbah Kiai Mustaqim di Dusun Arjopodo, Desa Kepulungan. Namun, sayangnya sumber tersebut telah tiada. Kemudian, ia bersama warga mencoba mencari lagi sumber air panas tersebut. Mereka kemudian menyusuri sebagian tempat yang ada di desa. Akhirnya, 3 hari yang lalu ditemukan sumber air panas tersebut. Berbeda dengan sumber yang lama, sumber air panas tersebut tak jauh dari permukiman Dusun Gondang. Lokasinya dekat dengan Jalan Raya Surabaya-Malang dengan jarak 500 meter dari jalan raya. Sementara itu, pihaknya sudah membuka untuk masyarakat umum yang mau mandi. Dihimbau tidak perlu takut dan khawatir sebab airnya bersih, hangat, dan alami sekali. Dengan suhu airnya diperkirakan 40 derajat Celcius. Chandra, warga setempat yang mengaku sudah merasakan khasiat mandi di sumber air panas ini menyebutkan air panas bisa menghilangkan pegal-pegal. Meskipun sudah dibuka untuk umum, sementara ini masih belum diberlakukan tiket masuk. Sebanyak 3.640 vaksin COVID-19 tiba di Kabupaten Pasuruan Senin 25 Januari malam. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Dr. Ani Latif mengatakan, ribuan vaksin tersebut akan tiba sekitar pukul 7 malam hari. Selanjutnya, seluruh vaksin tersebut ditempatkan di lemari pendingin yang ada di dalam gudang farmasi kesehatan yang lokasinya berdekatan dengan posko Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan.
Tidak jauh berbeda, sebanyak 1.160 dosis vaksin COVID-19 tiba di Kota Pasuruan pada hari yang sama malam hari sekitar pukul 7.30 dengan dikawal aparat keamanan. Vaksin tersebut kemudian disimpan di gedung farmasi Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Proses vaksinasi sendiri di Kota dan Kabupaten Pasuruan dilaksanakan pada hari Kamis 28 Januari. Ada 10 orang pertama yang menerima vaksin COVID-19 di Kota dan Kabupaten Pasuruan, termasuk wali kota dan bupati yang ada di dalam daftar tersebut. Dari 10 pimpinan daerah Kota Pasuruan yang menjalani vaksinasi COVID-19 pada Kamis 28 Januari, ada 2 diantaranya yang tak lolos screening kesehatan. Pervaksinan kepada 2 orang tersebut harus ditunda terlebih dahulu dan akan dihubungi kembali jika kondisi sudah stabil. Vaksinasi tahap pertama ini dilaksanakan di ruang rapat Untung Suropati, pemerintah Kota Pasuruan. 10 pejabat publik yang tercatat mendapatkan suntikan vaksin tahap pertama mulai dari Wali Kota Pasuruan, Ketua DPRD Kota Pasuruan, Kapolres Pasuruan Kota, hingga Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Tak ketinggalan, Ketua PCNU Kota Pasuruan terbilang juga menjadi yang pertama divaksin. Di Kabupaten Pasuruan, Haji Muhammad Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan, menjadi orang pertama yang menerima vaksinasi COVID-19. Tak hanya bupati, sejumlah tokoh dan pejabat juga divaksin Kamis 28 Januari. Usai bupati divaksinasi, giliran Kapolres Pasuruan AKBP Rofik Himawan menerima vaksinasi. Beberapa pejabat dan tokoh lain bergantian menerima vaksinasi, seperti Dandim 0819 Pasuruan, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sekda Kasatpol PP, Kepala Dispenduk Cakpil, dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Selesai pelaksanaan vaksinasi, Wali Kota Pasuruan dan Bupati Pasuruan sama-sama menghimbau untuk terus menerapkan protokol kesehatan saat berpergian, karena vaksinasi sendiri tidak dapat menekan angka penyebaran COVID-19. Sebuah mobil sedan terbakar di Jalan Raya Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Rabu 27 Januari. Namun, pemilik mobil kabur dan tidak diketahui keberadaannya. Belum diketahui apa penyebab mobil tersebut terbakar. Dalam video, mobil tersebut berada di sisi jalan, di depan pagar sebuah pabrik. Api melahap seluruh bodi mobil, namun pintu mobil dalam keadaan terbuka. Petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi berupaya memadamkan nyala api yang telah menghanguskan mobil tersebut. Informasi yang beredar, peristiwa tersebut terjadi pukul 8.30 malam di wilayah Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Mobil sedan itu melaju dari arah Purwosari menuju arah Kejayan di Jalan Raya Purwosari, Pasuruan. Awalnya, sedan Timor dengan nomor polisi E1751MQ itu melintas dari arah Purwosari. Tepat di depan PT MFI, ada kepulan asap yang keluar dari dalam mobil. Pengemudi sedan lantas menimpikan mobil dan keluar. Pengemudi itu bahkan sempat meminta tolong security pabrik PT MFI untuk memadamkan kobaran api. Namun, api tak dapat dipadamkan dengan air dan pasir yang digunakan. Hingga akhirnya, pihak perusahaan mengerahkan mobil pemadam kebakaran. Tak berapa lama kemudian, mobil pemadam kebakaran dari BPBD Kota Pasuruan juga tiba di lokasi. Sekitar 30 menit kemudian, api berhasil dipadamkan. Sementara itu, belum ada penjelasan lengkap dari kepolisian mengenai bagaimana kronologis peristiwa ini. Kapolsek Wonorejo, AKP Imade Jayantara membenarkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di Wonorejo. Namun, hingga saat ini belum diketahui siapa pemilik mobil itu sebab pengemudinya langsung kabur usai mobilnya terbakar.
Simpang 4 Patung Sapi, Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan masih jadi black spot rawan kecelakaan. Jumat sore, 29 Januari, kecelakaan beruntun yang melibatkan truk, motor, dan pickup terjadi di ruas jalan setempat. Informasi yang didapat, kecelakaan itu terjadi pukul 3 sore. Kecelakaan bermula saat truk tangki muat air curah bernomor polisi W8750 UKI melaju dari arah selatan ke utara. Truk itu dikemudikan Bambang Suwarno, 53 tahun, asal desa Bebekan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Bermula dari traffic light tengah berwarna merah, namun truk tangki itu tak berhenti. Lantaran saat sampai di jalan dengan konstruksi menurun, truk mengalami rem blong. Karena blong, si sopir terus membanting setir ke kiri hingga menabrak median jalan. Setelah itu, truk terguling dan terseret. Saat terguling ini, truk juga sempat menabrak sepeda motor Honda Beat warna putih yang menyebabkan sepeda motor tersebut mengalami rusak bodi. Namun, beruntung, AR, 33 tahun, si pengendara Honda Beat bernomor polisi W854223VE lebih dulu mengetahui dari kaca spion, sehingga ia segera melompat dari sepeda motornya. Tak berhenti di situ, truk kemudian menabrak pickup bernomor polisi N8864TF yang melaju berlawanan. Pickup itu dikemudikan Robi I, 52 tahun, warga Dusun Gelang, Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan. Akibat tergulingnya truk tangki ini di tengah jalan, arus lalu lintas di sekitar cukup terganggu, hingga akhirnya pada sekitar pukul 4 sore, truk berhasil dievakuasi.